Shalom, pujilah Tuhan. Selamat pagi, saudara yang sekalian Tuhan. Kita kembali bersuka cita, kita kembali ke tempat ini rumah Tuhan kita ini. Untuk sebentar kita memuji membesarkan nama Tuhan. Saya Indah, untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau menyembah nama Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada satu hati. Kita akan naikkan pujian kita. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar kasih setia Tuhan bagi setiap kita yang ada pada saat pagi hari ini. Kita percaya bahwa kita ada hari ini sebagai karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita mau menyembah Dia lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Dia karena Dia Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kita puji, yang layak kita tinggikan. Sungguh besar setiamu, yang dari sepanjang hidupku, jalanku telah rayakan kehidupanku. Dan kemuliaan
dan syukur hanya bagi kami. Glory, 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 haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih akan anugerah-Mu bagi setiap kami pada saat hari ini. Kami ada saat ini semuanya karena berkat anugerah-Mu. Kami ada saat ini karena sungguh besar, sangat besar kasih-Mu bagi kami. Tidak pernah kami mampu mengukur Tuhan. Tidak pernah kami mampu menimbang betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tiada terkira Allah. Kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami memiliki Engkau yang satu-satunya penolong dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, seberapa kami yang ada pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau akan memberkati kami Tuhan. Engkau akan memberkati setiap kerinduan kami Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami akan mulai Tuhan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat duduk. Puji nama Tuhan. Ada haleluya, amin. Ya. Kemarin Om Yusuf bilangnya gimana ya kalau misalkan yang jawabnya cuma sedikit berarti harus pakai puisi. Harus lompat katanya ya. Ya kan aja. Shalom. Shalom. Kan? Lebih banyak daripada yang tadi. Puji nama Tuhan. Kalau saat pagi hari ini kita boleh ada semuanya karena kebesaran Tuhan. Karena besar setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau masuki gerbangnya dengan hati kita yang bersukacita. Kita akan bercerita. Bersukacita di dalam Tuhan. Apa enggak? Apa kalian sombong? Lihat kita pakai kebaya gini ya, sombong ya? Oh enggak. Soalnya sesuai dengan tema iklannya soalnya. Jadi kita hari ini dan para singer saya yang cantik-cantik ini kita karena masih momennya ibu saya sini. Nah, saya suka itu. Kalau misalkan setiap hari Kartini, selamat ulang tahun. Orang yang ulang tahun, mungkin mereka pikir karena nama saya adalah Kartini, jadi dikira saya ulang tahunnya pasti
seperti hari Kartini gitu. Padahal enggak ya. Kalau mama. Puji Tuhan, kita akan lanjut lagi dengan pujian syukurku. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau menarik Tuhan, kita mau tinggalkan masa lalu kita. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Kita mau meninggalkan masa lalu kita. Mungkin masa lalu kita berat ataupun penuh dengan liku-liku ya. Tapi kita mau meninggalkan masa lalu kita. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sukacita kita. Saya buka ruang kesaksian bagi saudara-saudaraku yang ingin menyaksikan pemerangan Tuhan.
saya undang untuk maju ke depan. Ulang tahun siapa? Yang ulang tahun. Ayo dong, Mam. Ya, Mam. Oh, Ibu Fitri dulu. Oh, iya benar. Cepat. Ya dirimu dulu, Mam. Ayo cepat. Paksaan nih. Ayo, jaya. Oh, maju. Shalom semuanya. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang telah mengajarkan usia saya menjadi 30 tahun sekarang. Dan saya mempunyai kehidupan baru setelah kehilangan suami dan saya mendapatkan suami lagi. Puji Tuhan, banyak pelajaran. Ya, namanya juga pernikahan. Apalagi kami awal belum saling mengenal, saya berjalannya waktu kami mulai saling mengerti. Di ulang tahun saya kok tegang ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, keluarga Mas Tori, dan semua saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih banyak. Dalam beberapa hari ini mungkin saya merasakan Tuhan selalu baik dalam setiap keadaan. Apapun keadaan kita nggak merasa ini kok nggak layak ya saya dapatkan. Ini banyak hal. Tapi di momen tertentu Tuhan ajarkan kita bukan karena masalah kita yang berkurang, bukan karena keadaan keuangan, bukan karena pengalaman hidup yang nggak enak, bukan. Tapi Tuhan mengubah jalan pemikiran kita, terutama saya, supaya apapun keadaannya andalkan Tuhan. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Salam buat Mami. Habis ini saya menunggu yang bulan ini ulang tahun tapi belum bersaksian. Ya, siapa tuh? Ada Anita, ya. Anita belum bersaksikan? Ya. Oh iya, ini Tante Sianipar. Om Bangkit belum ya Om ya? Om Bangkit belum ya? Ya Om Bangkit serius. Ya, di sini 4 lagi ya saudara. Pokoknya yang ulang tahun harus bersaksi, janji ya. Mulai bulan ini yang ulang tahun harus bersaksi. Cuma bersaksi loh, saudara-saudara nggak diminta untuk perang di Afghanistan di mana ya. Cuma bersaksi, ya bersaksi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk semua doa, ucapan, perhatian, kado, apa lagi ya. Yang pertama ngucapin tuh ini. Saya lihat di jamnya, aduh, kamu nungguin aku ulang tahun. Apa karena kamu nggak bisa tidur? Oh, lagi belajar, puji Tuhan. Jawaban yang luar biasa, belajar dulu. Jadi kalau anaknya begadang itu bukan karena main HP, belajar ya. Ada modus gitu. Padahal biasanya begadang ya. Terima kasih banyak. Pokoknya doa ucapan dalam bentuk apapun ya. Dalam bentuk kado, transferan, amplop. Terima kasih. Masih ada yang tergerak, masih ditunggu sampai seminggu kemudian. Banyak terima kasih banyak di usia yang sudah tidak tua lagi. 16 jalan usianya sebenarnya. Jalan-jalan. Di usia Fitri 36 ya. Dan Sianipar berapa kemarin? 47. Kita seumuran Tante. Oh. Jadi saya sama yang Tante Sianipar ya. Lebih muda siapa? Terima kasih.
di usia yang ini ke 47 ini, di titik ini saya merasa bahwa bukan saatnya lagi saya menuntut sama Tuhan. Apa yang Tuhan kasih itu sungguh luar biasa dalam bentuk apapun. Mungkin bukan dalam bentuk harta kekayaan kayak CEO yang menyamar, ya, tetapi dalam bentuk kesehatan, kemurahan, sukacita itu nggak bisa dibeli, saudara. Saudara kalau punya kasih kemurahan, sukacita, damai sejahtera, umur panjang, keluarga yang diberkati, itu harta yang tidak ternilai. Kalau uang, harta itu bonus dari Tuhan. Nah, di titik ini saya mengucap syukur karena Tuhan kasih berbagai macam pengertian lewat masalah yang hadir dalam hidup saya. Jadi saya sekarang kalau memandang masalah itu bukan kok saya dikasih ini Tuhan, kok saya dapat ini, enggak. Di usia ini bukan saatnya saya bertanya seperti itu, tetapi di usia yang sudah 47 tahun ini sudah saatnya saya berkata, Tuhan, apapun ujiannya, tantangannya, masalahnya, dengan pimpinan penyertaan Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir pada hari ini juga ada titik-titik tertentu yang membuat kita semakin dewasa, semakin dikasih hikmat, semakin dikasih pengertian. Jangan kita umurnya udah tua tapi kayak anak kecil, jangan. Jadi berjalan beriringan. Kita semakin tua, semakin dewasa, semakin punya hikmat, semakin punya banyak pengertian. Ya. Kita ini tujuan hidupnya bukan di dunia soalnya. Karena kita nanti semua pulang kampung ke, ada yang mau pulang kampung? Apa masih betah di dunia? Ya, pokoknya tujuan kita kan nanti pulang kampung. Nah, setiap ujian yang dilewati itu akan berguna untuk kita nanti pulang kampung. Gitu. Perhatian dan semuanya, terima kasih banyak. Saya tidak dapat balas satu persatu, tetapi Tuhan Yesus yang membalas, memberkati kita semua. Selanjutnya saya menunggu yang belum bersaksi. Terima kasih. Ketemu banget. Nah, apa tadi? Anita, Ibu Syarifah, Sergius, sama itu Alvan ya dulu ya. Anita juga. Ayo. Hah? Apa mau sama? Mau bareng-bareng? Gak apa-apa bareng-bareng. Yang satu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gak apa-apa. Ayo. Hah? Ya udah lah. Ya, tentang perjalanan kita sebagai panitia ibadah gabungan youth kemarin. Mungkin beberapa yang datang kemarin udah tahu ya acaranya gimana. Sebenarnya banyak ya lika-likunya, banyak dramanya cuma nggak kelihatan aja sih. Iya. Kita hamil 2 aja ribut loh. Ya hamil 2 ribut, hamil 1 suara aku hilang. Udah biasa. Terus pas tampil itu gitarnya ya? Iya, hamil gitarnya mati. Ya banyak inilah. Dan puji Tuhan, semuanya lancar karena Tuhan. Tuhan baik sama kita. Men. Kalian diem aja, oke? Berarti ngomong ya? Berarti ngomong. Ikutin dong, bagaimana kita kan dapat kami. Terima kasih. Terima kasih udah nggak geser. Rizka, terima kasih. Kasih lagi. Ngomong. Terima kasih. Terima kasih untuk jemaat yang sudah mendukung kami, mensupport. Terima kasih lah. Ayo kasih. Terima kasih buat semuanya yang sudah datang, sudah hadir, buat kalian semua. Terima kasih. Sama-sama. Cici.
Cici. Terima kasih juga untuk jemaat yang telah datang dan sudah support kami. Terima kasih banyak. Apa? Terima kasih buat semua jemaat yang udah support, mendukung untuk kelancaran acara kemarin, dan juga beberapa jemaat yang datang. Terima kasih. Sama-sama. Nyanyi. Saya juga terima kasih juga untuk IPD Maranatha yang sudah menyediakan tempat paling banyak apa? Penyumbang dana terutama ya. Terima kasih banyak atas supportnya dari Bazar juga. IPD Maranatha sangat paling banyak yang membeli bazar, waktu itu juga paling banyak yang menyumbang juga. Kemarin juga paling banyak yang bantu dan hadir untuk mensukseskan acara kemarin. Terima kasih. Semoga Tuhan Yesus membalas segala-galanya lipat ganda. Dan usaha kalian, bantuan kalian tidak akan sia-sia. Apa yang kalian tabur baik akan kalian tuai baik juga. Yeay. Puji nama Tuhan. Saya bangga sebagai orang tua sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak remaja, dan kadang-kadang saya berpikir kenapa ya ada aja orang tua atau enggak yang enggak kayak enggak respon untuk hal-hal. Padahal kan ini kan hal yang positif ya, saudara. Bukan nongkrong di mana, bukan pergi kemana. Ini kan hal yang positif untuk mendekatkan anak-anak kita sama Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang saya heran sama orang tua yang membatasi anak-anaknya untuk hal yang positif seperti ini. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur kalau misalkan anak-anak saya boleh beribadah di tempat ini, di Maranatha Inggris yang senantiasa mendukung setiap kegiatan kerohanian, dan itu kebanggaan buat saya sendiri. Dan saya perwakilan dari orang tua pemuda remaja mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala dan juga Ibu Gembala yang sudah membukakan pintu gereja untuk anak-anak muda boleh menyembah Tuhan, boleh memuji Tuhan di tempat ini. Dan kiranya acara mereka yang kemarin bisa membangkitkan lagi semangat mereka untuk senantiasa melayani Tuhan, untuk senantiasa menjadi anak-anak muda yang menjadi berkat bagi teman-temannya, dan mungkin mereka bisa menjadi saksi atau enggak mereka bisa menjadi anak-anak yang bisa menuai banyak jiwa. Teman-teman mereka boleh mengundang teman-teman mereka untuk bersama-sama datang menyembah nama Tuhan. Puji nama Tuhan, dan selamat ya, acaranya boleh berjalan dengan sukses. Semuanya bukan karena buat dan hebat kalian, semuanya karena kemurahan Tuhan, dan itu kalian harus bersyukur sama Tuhan. Puji nama Tuhan, saya undang kembali untuk pujian dari kaum pria. Yang merasa pria, saya undang untuk maju ke depan. Puji nama Tuhan.
lebih banyak menjadi daripada Tuhan. Sebentar kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk sebentar kita akan menerima berkat. Oh, kita akan memberikan persembahan dulu ya. Saking groginya saya ya. Puji nama Tuhan. Kita akan berusaha persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan naikkan pujian seperti wanita mengurapimu. Sama seperti wanita. Kita mau tetap setia melayani Tuhan, amin. Sampai apa? Yakin, yakin. Kita mau tetap setia melayani Tuhan sampai kita menutup mata, sampai akhir hidup kita. Kita mau katakan bahwa aku mau melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita, mendengar kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan dengan pujian kita, jiwa haleluya. Walaupun seringkali kita mengalami begitu banyak permasalahan, seringkali kita mengalami begitu banyak pergumulan hidup kita, tapi kalau kita percaya bahwa kuasa Tuhan, janji Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia melayani setia. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati
imanku bertambah. Tuhanku yang telah kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berbintang, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun punya kemarahan, Kau menampak asalkan di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Imanku bertanya, apakah masih ada harapan melewati bintang-bintang? Rasa sesak di dada. Yang selalu bekerja
Ibu Bibi akan berdoa firman Tuhan dan persembahan yang sudah Haleluya. Bapak yang di surga, saya kembali mengucap syukur Bapak. Terima kasih atas kasihan yang sudah disediakan Bapak. Kami percaya Bapak selalu menyertai kehidupan kami. Apapun keadaan yang selalu setia Bapak. Kami Bapak, kami mengalami banyak hal dalam hidup Bapak. Kami percaya Engkau yang kami andalkan. Kami selalu mengucap syukur Bapak dalam keadaan apapun Bapak. Kami belajar mengikuti kehendak-Mu Bapak. Bapak, kami pun akan mendengarkan sebagian firman Bapak. Berkati kami Bapak. Agar firman itu menjadi terima dalam kehidupan setiap kami.
sehingga kami berkepingan kami berjalan mengingat Bapa untuk kehendak-Mu Bapa. Kami percaya hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Walaupun semua masalah semua apapun sakit penyakit ini harus kami alami Bapa, kami percaya Bapa. Janji Bapa pada waktu semua akan menjadi bahan pada saatnya Bapa. Tambahan kami pun telah memberikan sebagian berkat. Berkati persembahan yang telah kami berikan Bapa. Baik yang memberi ataupun yang tidak memberi, baik yang sedikit ataupun banyak Bapa. Berkati persembahan yang Bapa. Terpujilah Engkau kami mengucap syukur. Amin. Selamat duduk dan selamat berkata. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat semua cinta kasih, perhatian, kasih sayang saudaraku kepada pemuda-pemudi kita. Maafkan saya dari kepala kemarin, beberapa orang saya japri, suruh bantuin dana. Soalnya saya pikir makan itu nggak cukup 1 juta, karena pasti 2 juta. Diperkirakan 100 orang yang hadir dengan orang tua. Dan saya pikir kalau remaja pemuda itu nggak mungkin makan 1 kotak, harus 2 kotak. Saya berpikir keras untuk itu dan kemarin saya berkonsultasi sama suami saya, Pak. Pemuda remaja ini makannya cuma roti global dengan teh 1 botol. Apa kenyang ya Pak? Aku bilang begitu dan gitu. Pasti nggak kenyang lah. Jadi gimana Pak? Aku minta uang dulu 2 juta. Aduh istriku saya bernafas dulu. Saya habis puluhan juta kemarin. Kenapa? Karena gudang kami di sana, gudang Yesoya itu kena longsor. Jadi kami harus ikat pakai fondasi lagi. Saudara tahu bikin fondasi berapa ya? Setelah itu selesai, tukangnya pulang, minggu depannya atapnya yang bocor. Jadi atapnya itu pada belah atau gimana? Pokoknya kalau di sana tuh ekstrim deh hujannya. Hujan angin itu mesti ekstrim daerah sana tuh ya. Nggak tahu mungkin daerah masih bukit-bukit apa gimana ya. Jadi ekstrim banget. Atapnya bocor. Panggil lagi tuh Bang, itu material lagi. Itu udah puluhan juta saudara. Dan waktu Papa Erin bilang, Pak gimana 2 juta nih Pak Mas? Makan dan minumnya anak-anak nih, gimana caranya? Dan gitu. Ya udah gimana kita kasih ke jemaat dulu. Bukan saya aja yang harus pikul karena ini juga anak-anak jemaat ya. Jadi saya bilang begitu, Papa ini begini, dan saya bilang saya beranikan diri untuk japri ke beberapa orang. Ayo bantuin kasihan mereka. Saya lihat mereka sudah berusaha masak. Tahu nggak saudara, orang enak kan tuku. Doyan orang doyan kita aku beli. Walaupun nanti dibagi-bagiin lagi. Soalnya aku nggak doyan gitu loh. Jadi pokoknya apa yang enak aku beli. Teman-teman orang makan tak tuku guys. Pokoknya tak saya kontak pakai maling. Ya, biar mereka juga menikmati lagi. Jadi kita cuma membantu dan menolong. Saya teringat 22 tahun yang lalu. Kaum muda remaja Ibu Mene pernah kumpul di Riung Raga lagi booming-boomingnya Riung Raga Lembang. Saya lihat Ibu Derti kemana ini? Cuti melahirkan. Ibu Derti masih muda belum nikah. Terus Ibu Kartini belum nikah. Rosana, R3 itu kurang lebih 100 lebih orang. Kita bawa ke Riung Raga naik truk. Nggak tahu dananya dari mana. Dari pemuda kita aja paling banyak itu. Paling banyak pemuda kita masih ada Rusmanto kalau nggak salah ya. Siapa lagi? Pokoknya ke Riung Raga kita berangkat semua. Kaum muda-mudi ke sana.
sampai GKP Temiang ikut, udah semua gereja sekitar Hobus ini 125 orang. Kita sewa barang tentara, tidur di barang tentara, pagi-pagi senang. Udah gitu makan pisang goreng, rebus kacang, rebus jagung. Wih, anak-anak muda benar-benar diberkati Tuhan waktu itu ya. Dan hari itu sudah selesai sampai di situ. Tidak pernah ada kejadian lagi. Hari ini mereka bangkit generasi berikutnya. Dari Mama Elis ke Tasya, Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Amin. Tidak pernah salah memilih orang kalau orang terbuka. Mereka pikir gini, kita mau bikin di Joyland, wis 6 juta. 6 juta, boleh sewa gedungnya doang. Mereka mau bikin lagi, mau pinjam di gedung Merdeka, belakangnya gor, gedung yang bagus punya GBI 2, bayar juga 2 juta sekian. Lah, dananya langka, betul. Bingung mereka. Akhirnya mereka panitia datang ke rumah Mama Elis, boleh nggak pakai gereja? Ya boleh lah. Ya kalau gereja dipakai dugem saya nggak boleh. Tapi kalau gereja dipakai ibadah, kegiatan gereja, kegiatan ibadah, anak muda, sekolah minggu, pemuda, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, oke. Namanya rumah Tuhan adalah rumah untuk ibadah. Los. Berapa orang yang datang? Nggak tahu. Loh, ayo dipilih. Berapa orang yang datang? Lihat udah cekot, duitnya Cindy ya ngasih makan mereka. Tapi Tuhan ajaib. Orang tua GPJ di Maranatha nyumbang. Wah, pas 2 juta. Nggak ada yang nambahin, nggak ada yang ngurangin. 15.000 nasi kotak. Kali 100 1 juta 500. Bestinya berapa tuh? 100 kali 3.000 300. Keamanan, parkir 200. Pas 2 juta. Memang Tuhan Yesus ajaib. Amin. Selalu ada. Tepat waktunya menolong. Itu kesaksian kami dari anak-anak muda ini. Jangan takut untuk bikin acara. Amin. Bikinlah acara. Tenang. Ada Tuhan Yesus yang mendanai. Bukan Mama Elis. Bukan juga kantor awal. Bukan juga pembangkit. Bukan juga Ibu Sutina. Bukan. Tapi ada Tuhan Yesus yang mendanai ya. Terus semangat bikin acara. Ternyata yang khotbah ini, apa saya bilang ya, kalau saya istilah saya gini, omongannya stok lawas. Ya, jadi orangnya baru lihat lagi, tapi ternyata stok lama. Orang haul gelis. Orang haul gelis. Saudara mungkin ada yang kenal babunya? Itu anaknya namanya Iing, jadi pendeta di Cirebon. Terus punya anak pendeta lagi, yaitu yang khotbah. Ya, jadi itu yang kemarin khotbah. Jadi jangan mikir sesat orang dewek, mau gelis. Ya, jangan nanti pembicaranya sesat. Itu namanya pendeta Ishak dari SPD, SPKM, AG. Sesat enggak dia? Enggak. Dia orang gelis. Saya ada di sini untuk ikut mendengarkan firman Tuhan dan tidak sesat, tidak keluar dari pengajaran firman Tuhan. Ya. Dan Bapak Ibu semua baik adanya berjalan dengan baik. Sampai jam berapa mereka panitia? 9 lebih ya mereka. Mama Elis boleh nggak 2 makannya? Boleh. Kalau kuat 3 makan. Pokoknya kalau udah jadi panitia udah capek makan. Asik kan? Asik. Saya bersyukur untuk semuanya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Kemarin saya nggak ada. Saya ke Cirebon untuk pelayanan di sana. Puji Tuhan. Berkat doa jemaat di sini, kami berangkat jam 4 pagi. Anak cilik-cilik tak tinggal. Soalnya yang minta itu udah popo. Apa kami panggil popo itu artinya oma ya. Oma, popo udah tua dan dia minta kita melayani di sana. Dia pun pernah jadi pembicara di sini dan dia juga dulu pengerja. Waktu Om Beni Makarawung jadi gembala di sini, Tante Liliswa itu pengerja di sini di Haugelis. Jadi memang kita punya chemistry rentetan sama-sama dan saya kesana bilang Oma Liliswa itu bilang gini, Lis, papi itu dulu pernah loh jadi gembala di sini. Masa sih? Kok papi nggak pernah pindah? Papi itu punya
gereja 3. Papiku di Bapak Pendeta Tarigan, Gembala Senior Saudara, punya gereja 3. Pleret, Gebang, Losari. Keren kan? Satu orang gerejanya 3. Oh, sekarang satu gereja pendetanya 5, rebutan, berantem. Ya, itu dulu papiku tuh satu orang gerejanya 3, saya salut. Keren, keren. Gak punya mobil, gak punya duit, tapi sekolah minggunya 105 orang. Sekarang gurunya 5 orang, sekolah minggunya 4 orang. Kalau di foto itu jemaat sekolah minggu di Losari harus 2 kali foto. Karena fotonya masih hitam putih, jadi 2 kali cetrek. Soalnya nggak cukup. 105 anak sekolah minggu. Saya di sana balik lagi ke Losari, di mana tempat lahir Beta. Di situ saya melihat keajaiban Tuhan, gereja di sana bagus, lebih bagus dari gereja kita. Luar biasa, saya bangga. Punya saudara, punya bapak, punya ibu, pionir, orang-orang yang berjuang untuk membangun gereja di sana. Gila, benar-benar gila, hebat papi mami saya. 1 orang bisa bangun 3 gereja. Saya aja belum bisa bangun gereja, tapi papi mami saya udah bangun 3 gereja. Puji Tuhan, dan gembala-gembala di sana cerita, Lis, papimu itu lucu sekali kalau khotbah. Tapi ya kalau di rumah galak ya. Kalau di rumah galak, kami disiplin militer. Ambil gunting kuku, pulangkan ke tempatnya. Ambil sapu, pulangkan ke tempatnya. Ambil topi, pulangkan ke tempatnya. Dan kita 4 anak dididik untuk kerja mandiri tanpa pembantu. Saya bagian dapur, adik saya Liling bagian cuci baju. Nanti yang bagian nyapu, ngepel, nyusak. Yang bagian buang sampah papi Deni. Papi Deni pernah dikeluarin pembanjing ya. Buang sampah ke sebelah gedung lawetnya. Ya udah, ada tempat pembuangan sampah, buang ke sana. Dia, kenapa dipulangin lagi? Dimarahin Om Banjin. Papanya Bunda Loni masih hidup. Dimarahin Om Banjin, kenapa? Gak boleh buang sampah di situ. Sekarang enak sampah diambilin ke rumah-rumah. Dulu gak ada. Harus bosan dia tukang buang sampah. Jadi kalau pagi-pagi bangun tidur, dia buang sampah. Dimarahin sama Om Banjin, sampahnya dibawa pulang lagi. Kenapa dibawa pulang lagi, deh? Dimarahin Om Banjin, dia gak boleh buang sampah di situ. Sini, Cici yang bawa. Enggak, Om Banjin ingat gak ya? Semoga Om Banjin diingatkan supaya ke gereja. Saya bawa lagi sampahnya, saya tumplak di depan rumahnya Om Banjin. Sadis gak? Sadis ibu pendeta saudara ini. Gak akan nyangka saya jadi pendeta saudara. Setiap bulan laporan, bulan sama anak laki-laki di sekolah. Dan anak laki-lakinya yang terluka, kepalanya bocor kayak, tangannya berdarah kayak. Elis nakal banget di sekolah. Kerjanya berantem. Karena saya memang dulu gak gemuk, ikut apa namanya, karate. Apa dulu ya, merpati putih tak apa gitu baunya. Saya juga dulu gak gendut, saya tuh ikut karate. Jadi kalau ada anak laki nakal sini, habis kamu. Jadi setiap hari, setiap bulan waktu di SDK tanya Ibu Rita, siapa yang bocor kepalanya, siapa yang tangannya terluka, kakinya terluka, kenapa? Digulet sama Elis. Nah itu, sampai ke SMP masih kejadian. Jadi SMP diberhenti, udah nggak usah ikut karate, lu karate jadi preman. Dan disitulah saudara, saya menemukan satu kebaikan Tuhan. Ternyata kekerasan bukan segalanya, tetapi kelemah lembutan adalah segalanya. Jadi kalau saya punya suami orang Batak, tetapi Batakan saya, di lemah lembut saudara, di lemah lembut banget. Jarang banget marah, kalau sudah terlalu baru dia marah. Puji Tuhan, saya punya suami gak suka. Gak suka. Padahal istrinya mirip karung. Saudara, ada karung, isinya pakaian bekas. Nanti dilihat ya, kalau ada yang mau, karung jadinya di sebelah. Kalau ada yang mau, udah aja cari.
Pokoknya mah nggak ada ukuran buat saya. Ukurannya ukuran saudara semua. Ya. Yuk kita kembali ke firman Tuhan. Makna 40 hari setelah kebangkitan. Kita setelah melalui hari kematian, hari penguburan, hari penyaliban, hari kematian, dan hari kebangkitan. Kenapa waktu itu Tuhan Yesus 40 hari? Kenapa ada di dalam dunia ini bersama dengan murid-muridnya? Inilah maknanya, mari kita pelajari. Makna dari 40 hari, kenapa Tuhan Yesus masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya ketika 40 hari perjalanan masa pelayanannya. Ketika Yesus bangkit, dia bertemu dengan murid-muridnya. Kita akan baca firman Tuhan di dalam firman Tuhannya di dalam Lukas. Ya, saudara. Saya sudah simpan ini khotbah, tapi ya begitulah. Kadang-kadang kalau pakai HP suka error. Lupa nyimpennya maksudnya. Markus 14. Markus 14 Markus 14 ayat yang ke-71 dan 72. Ya. Markus 14 ayat 71 72. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Ayat 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok berapa kali? 2 kali. Jadi bukan ayamnya berkokok 3 kali ya, 2 kali. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Ini ayat firman Tuhan menurut kronologis tentang penyaliban Tuhan. Inilah salah satu sebabnya Tuhan Yesus tidak langsung naik ke atas surga. Dia ada bersama dengan murid-muridnya karena dia ingin 40 hari Yesus ingin bersama-sama memberikan satu kepercayaan bagi murid-muridnya. Di masa transisi ketika apa? Ada seorang Petrus yang berlaku demikian di hadapannya. Petrus merupakan hamba Tuhan, murid Tuhan, rasul Tuhan yang luar biasa. Bela-belaan, mati-matian untuk membela Yesus ketika Yesus melayani. Tetapi begitu Yesus ditangkap, murid-murid kocar kacir lari tak kemana. Dan Petrus mengikutinya, mengikuti Yesus dari jauh. Petrus merasakan hal yang sangat-sangat sedih ketika Yesus ditangkap dan diadili dan dianiaya. Sampai Petrus pada saat itu menyangkal Tuhan karena dia takut. Saudara, masa ini masa yang sangat menakutkan. Yang gak pakai plastik siapa hari ini? Harga plastik naik apa turun? Naik. Harga makanan, bahan makanan naik. Harga BBM tertentu naik. So bisa dibilang nggak percaya, dibilang naik, ayo tetap plastik karena kami membutuhkan plastik untuk di gudang, untuk bungkus produksi kotak makanan. Tapi nggak percaya dia, akhirnya dia tahu sendiri, plastik naik, laba naik. Emang gue pikirin itu urusan lo. Jadi bilang ini kalau plastik mah nggak akan busuk, itu apa lakban nggak akan busuk. Beli aja agak banyak kan, karena memang produksinya banyak. Saudara, gudang itu segitu gedenya masih kurang gede. Jadi kalau sampai saya tuh masuk ke gudang tuh nggak masuk, jalannya
terbudak, lebih sempit jalan ke surga kali ya. Ini jalan terbudak besok itu sempit banget, barang yang penuh. Dari situ saya tahu bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak pernah hambanya dibiarkan kekurangan. Amin. Tidak pernah hambanya dibiarkan kekurangan. Dengan 3 anak, 1 istri anak boleh banyak, istri harus 1. Kalau suami banyak boleh? Enggak boleh juga. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika Petrus melakukan hal itu, itulah yang menyebabkan juga salah satunya dia bangkit, Yesus bangkit dan dia ada 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya. Masa itu adalah masa transisi. Masa di mana kepercayaan dibina kembali. Coba Matius 28 ayat 7. Markus 16 ayat 13. Markus 16 ayat 13. Ayatnya ngacak-ngacak ini. Ya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-temannya yang lain, tetapi mereka pun teman-temannya tidak percaya. Kebangkitan orang mati adalah kebangkitan yang hal itu dianggap tidak wajar. Walaupun Lazarus sudah bangkit dari kematian, tetapi ketika Yesus bangkit, murid-murid tidak percaya. Murid-murid tidak percaya. Mereka masih mau datang ke kuburan Yesus untuk undang, untuk nyekat, untuk berziarah. Padahal di hari ketiga dia bangkit. Itulah sebabnya 40 hari makna di mana Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Masa yang pertama adalah masa percaya, masa transisi untuk murid-muridnya siap menghadapi apa yang akan terjadi setelah Yesus naik ke surga. Selama 40 hari murid-muridnya diteguhkan imannya, pikirannya dibuka, hatinya dikuatkan. Karena apa? Percaya saja tidak cukup. Harus dipersiapkan. Ayat yang ke-12 coba naik ke atas, itu diceritakan tentang Yesus menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. 2 murid di Emmaus berjalan bersama dengan dia, tapi tidak tahu. Percaya butuh persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk iman diteguhkan, untuk pikiran dibukakan dan hati dikuatkan. Maka dari 40 hari pemulihan Tuhan Yesus adalah apa? Masa di mana banyak murid menjadi gagal, menjadi takut dan kecewa seperti Petrus. Dalam 40 hari Yesus menolong mereka untuk memberitahu bahwa ada pemulihan di dalam dia. Ada pemulihan ketika dia bangkit dan dia bersama-sama dengan Tuhan. Seperti pujian tadi mengatakan, walaupun gunung itu tak berpindah, asal kau di sisiku. Luar biasa saudara. Jangankan gunung, masalah sedikit pun membuat kita enggan ke gereja, membuat kita malas ke gereja, membuat kita pindah gereja. Saudara, bukan hal yang gampang untuk ikut Tuhan, bukan hal yang gampang untuk bertumbuh bersama-sama, bukan hal yang gampang ketika masalah datang, ketika angin topan menembus, menerjang, menghajar perahu Yesus dan murid-muridnya. Apa Yesus memindahkan murid-muridnya? Yuk pindah ke perahu lain, pindah ke perahu lain, pindah ke perahu lain, selamatkan dirimu. Tidak, saudara. Tuhan tetap ada bersama murid-muridnya di dalam satu perahu. Itulah saatnya bertumbuh bersama. Itulah saatnya kita
dayanya daripada dayanya. Lu ada di gereja gue gak kaya. Lu gak ada di gereja gue gak miskin. Sadis kan? Karena terlalu banyak gaya. Terlalu banyak gaya. B aja. Biasa aja. Lu ada di gereja gue terus ganti gitu mobil gue jadi Pajero Sport. Enggak. Tetap aja Innova butut. Saya bilang udah butut juga sih, udah lama. Jadi saudara enggak masalah. Bagaimana engkau dan saya menemukan Tuhan di dalam kegagalanmu, di dalam kekecewaanmu, di dalam sakit hatimu, itu yang penting di dalam gereja. Aduh, masalah ini aja nggak bisa. Anakku kok begini ya, ini begini. Engkau kurang berdoa, engkau kurang percaya sama Tuhan. Percaya itu tidak hanya cukup percaya, tapi persiapkan diri saudara untuk menerima pemulihan hati. Arti dari pemulihan hati adalah kita menerima segala kegagalan, kita menerima segala kekecewaan, kita menerima segala kepahitan, tidak sedikit pertengkaran yang terjadi. Tetapi harus engkau ada di dalam satu perahu bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah pemulihan hati. Di mana banyak murid gagal, takut dan kecewa seperti kita hari-hari ini. Tetapi setelah kebangkitan Yesus, Dia ada memulihkan hati saya dan saudara. Yang ketiga, masa 40 hari Yesus bangkit adalah masa pembentukan karakter. Masa pembentukan karakter. Yang tadinya murid-murid takut, yang tadinya murid-murid ragu, kenapa Yesus yang aku sembah, aku layani, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat orang sakit sembuh, bisa membuat orang buta melihat, bahkan tidak sedikit orang yang miskin menjadi kaya dalam pelayanan Yesus. Kenapa dia mati? Murid-murid merasakan hal yang sangat bingung. Karena apa? Hal ini membuat mereka takut dan ragu. Tetapi Yesus bersama murid-muridnya 40 hari. Dia membentuk karakter. Dari penakut menjadi berani. Dari ragu-ragu menjadi pasti ikut akan Tuhan. Saya nggak mau saudara jadi pendeta calo mobil, calo bus, calo angkot. Ayo, ke surga. Tapi saya sendiri tidak masuk surga. Ada nggak calo masuk ke busnya ikut sama saudara menumpang ke Cianjur, ke Bandung, ke Jakarta? Nggak ada kan? Calo itu dia doang di tempat dan tidak akan sampai. Itulah pembentukan karakter saudara. Jadi kalau saudara ikut Tuhan berapa lama pun, buatlah karaktermu diubahkan oleh Tuhan. Dulu galak, tukang ulet, sekarang jadi orang yang baik, ramah, orang yang penyayang, orang yang empati, memperhatikan orang lain. Saya pernah ditanya sama anak saya, Moses, saya juga ketawa. Mama, kenapa? Kenapa mama sih nggak mau sih konseling jemaat? Kalau jemaat datang konseling pasti sama papa. Iya, karena papa itu sabar. Kalau mama enggak. Kalau mau konseling sama mama 1 jam 1,5 juta. Lumayan buat dapur pastorik. Loh, mama kok begitu? Enggak, mama tuh kurang sabar. Mama tuh orangnya pikirannya gitu loh. Kalau papa itu bisa membantu, kalau mama nggak bisa. Uduk, itu yang jeleknya dari saya. Uduk harus, nah gitu ya. Jadi ibu-ibu harus ya. Kalau perlu, kalau ada perlombaan mendapatkan 1 miliar. Suami-suami berenang melintasi sungai dari sini ke sana. Berenang hadiahnya 1 miliar. Ibu-ibu harus berani jorongin suaminya ke dalam, walaupun di dalamnya ada buaya. Nah, cepat kasih suami-suami
Yang dijorokin istrinya pasti sukses hidupnya. Tapi kalau suami-suami yang istrinya sayang, nggak apa-apa papa, nggak kerja juga nggak apa-apa, nggak cari duit juga nggak apa-apa. Oh, kalau saya nggak siram pakai air cucian piring, kurang bersih lagi pakai air bilasan, pakai molto biar wangi. Berani nggak kerja, anak lu 3, istri lu gendut, awas. Pembentukan karakter, di mana dari keraguan menjadi orang-orang yang pasti, di mana orang-orang yang dari tadinya menjadi orang-orang yang tadinya belum mantap dalam mengikuti Yesus walaupun sudah menjadi murid Yesus, menjadi mantap kembali ikut Yesus. Masa karakter ini, masa yang luar biasa. Yang keempat, makna kebangkitan Tuhan 40 hari adalah persiapan, masa persiapan ilahi. Saudara-saudara sampai di titik ini, saudara harus yakin bahwa saudara melewati proses. Musa 40 tahun, 40 hari ke Gunung Sinai dapat firman. Bangsa Israel 40 tahun berkeliling sampai ke Kanaan. Terus apalagi yang 40? Ayo. Siapa lagi yang berpuasa 40 hari? Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Elia perjalanannya 40 hari. Ketika dia melarikan diri dari Raja Ahab dan permaisuri Israel. Dia ingin dibunuh. Tapi dia melarikan diri 40 hari. Dia mendapatkan pemulihan. Dia mendapatkan persiapan ilahi. Saudaraku, angka 40 adalah angka yang bermakna. Alkitab tidak mencatat demikian saja, tetapi mengalami proses demi proses kehidupan. Mari kita masuk dalam proses kehidupan kita untuk kita mendapatkan satu kekuatan ilahi di dalam Tuhan. Yang kelima, masa 40 hari adalah masa diam, di mana kita ditentukan selama 40 hari ketika Yesus bangkit bersama dengan murid-muridnya berkumpul. Tidak ada yang heboh, tidak ada yang rame. Tadi malam ya anak kamu udah rame banget. Saya senang sukacita ikut muda lagi walaupun kakinya sakit. Tapi waktu itu 40 hari benar-benar masa sunyi, masa berdiam diri. Yesus bersama murid-muridnya meneguhkan setiap kejadian peristiwa, meneguhkan setiap apa yang akan terjadi di masa akan datang. Pada masa itu, Yesus menjadi satu-satunya harapan dalam kehidupan murid-muridnya, yaitu di mana masa mereka menjadi orang-orang yang dikuatkan kembali. Masa diam, masa menentukan. Sebab itu saudaraku, saudara harus punya masa diam. Artinya masa diam adalah masa berdoa. Pagi-pagi sebelum sibuk berdoa. Malam hari sebelum istirahat berdoa masa tenang, khusyuk. Orang bilang, masa konsentrasi penuh untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Disitulah masa dia, masa hening. Orang keren bilang saat teduh pagi, saat teduh malam. Ketika kita memulai hari dan kita mengakhiri hari, bersyukur, berterima kasih buat Tuhan yang beri. Semuanya akan baik-baik saja saudara. Kalau kita memiliki masa depan bersama dengan Tuhan. Yang kelima, tadi yang kelima ya, sekarang yang keenam. Masa yang keenam adalah masa penegasan identitas dan tujuan. Jadi ketika murid-muridnya dikumpulkan oleh Tuhan kembali setelah kebangkitannya selama 40 hari, Yesus menegaskan apakah mereka yang akan mereka lakukan.
12 murid, tetap 12 ya, walaupun Yudas sudah bunuh diri. Jadi bunuh diri itu dari mulut. Jadi saudara jangan bunuh diri ya. Sesulit apapun, sesukar apapun, masalah itu pasti akan berlalu. Amin. Kita lewati saja prosesnya bersama dengan Tuhan. 40 hari bersama dengan Tuhan. Tuhan menegaskan siapakah murid-muridnya. Murid yang ke-12 adalah Matius. Dia menjadi murid ke-12 dan sama-sama dengan Yesus pada saat itu. Dan yang ke-12 murid ini akan mengemban misi yang sangat besar. Yaitu misi apa? Misi untuk menjadi penjala manusia. Penjala jiwa-jiwa, masa penegasan identitas. Mungkin murid-muridnya dahulu sudah kabur kembali kepada pekerjaannya yang lama. Karena apa? Yesus yang mereka sembah, Yesus yang mereka layani, Yesus yang bersama-sama dengan mereka sudah tidak ada. Tapi pada masa itu adalah masa penegasan identitas. Saya dan saudara punya identitas sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, saudara mau terima jadi anak Tuhan atau anak setan? Cuma 2 anak di dunia ini. Anak Tuhan, anak setan. Gak ada siluman separuh manusia separuh setan. Gak ada. Harus pilihannya tepat. Identitas kita anak Tuhan. Dari sekarang sampai selama sampai masuk surga. Masa di mana identitas murid-muridnya dipulihkan. Apa yang akan terjadi pada masa yang ke-7? Masa sebelum pengutusan besar. Apa masa pengutusan besar? Adalah masa 40 hari. Yaitu masa amanat agung akan dikobarkan. Saudara, amanat agung akan dikobarkan. Apa amanat agung itu? Siapa yang tahu ayatnya? Siapa yang tahu? Matius 28 ayat 7. Matius 28 ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah pada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Jadi saudara, waktu Yesus bangkit, murid-murid suruh kumpul di Galilea untuk menerima amanat agung untuk bersama-sama. Di mana amanat agung itu menceritakan tentang segala kekuatan Tuhan yang akan diberikan kepada saya dan saudara. Isi amanat agung adalah apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita bekerja bersama-sama saudara untuk membawa jiwa-jiwa, untuk mendatangkan orang-orang kepada Tuhan, menyelamatkan mereka. Bukan kita membawa orang keluar untuk mencari kepuasan jasmani, tetapi kita harus membawa orang-orang datang kepada Tuhan, menjadi muridnya Tuhan. Dan apa yang dikerjakan Tuhan waktu dia bersama-sama dengan murid-muridnya di masa 40 hari adalah masa sebelum pengutusan besar. Tuhan tidak pernah mengutus orang-orang yang menjadi saluran berkatnya untuk tidak dipersiapkan. Saudara bisa memberi, bisa, tapi pasti ada yang untuk diberi, ya enggak? Waktu Abraham memberikan Ishak, Tuhan minta Ishak sebelum Ishak ada atau sesudah Ishak ada? Sesudah Ishak ada. Dia tidak pernah mengutus orang
orang-orang dengan persiapan yang mentah. Tapi dia mengutus orang-orang menjadi orang-orang yang kuat untuk melayani Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama lagi melayani Tuhan. Apapun yang saudara bisa buat Tuhan, buatlah itu buat Tuhan. Karena apa? Kita menjadi murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, mengemban amanat agung, pergi ke seluruh dunia. Dan Tuhan ingin kita dipersiapkan menjadi orang-orang yang benar sebelum kita membawa orang-orang kepada kebenaran. Jadi yakini hidup kita adalah menjadi hidup yang kuat di dalam Tuhan. Saya sangat bersuka cita dan sekaligus berharap. Minggu lalu saya sama Papi Denny menghitung kolekte dan persembahan dan persepuluhan saudara. Ada seorang kakek memberikan amplop persepuluhan dari engkau A. Saya terharu, saudara. Bukan terharu. Apa ya? Kok ya bisa? Orang setua dia tidak berpenghasilan, tapi dia bisa memberikan milik Tuhan. Dia menyatakan bahwa akulah milikmu Tuhan dan aku kembalikan milikmu Tuhan. Saya baca itu, saya terperangah, saya kaget, saya bingung, saya terharu, saudara. Luar biasa. Menjadi penghiburan bagi saudara, bukan duitnya, bukan soal jumlahnya, tapi soal ketaatannya untuk menjadi berkat, itulah yang penting. Ada juga anak-anak di luar kota, dia sudah bekerja di luar kota, dia bawa hasil persepuluhannya ke gereja. Ini persepuluhan saya kerja di kota. Saya terharu, saudara. Tuhan, dia tahu. Dia merasa bahwa gereja ini miliknya. Dia membantu pelayanan di tempat ini. Dia tahu persis dia milik Tuhan. Dia kembalikan milik Tuhan 10%. Tuhan luar biasa. Walaupun gunung itu tak berpindah, dia tetap percaya Tuhan tolong dia. Saya terharu, saudara. Bukan karena jumlah duitnya. Saya nggak butuh duit saudara. Saya bisa kerja sendiri, suami saya bisa kerja sendiri. Tapi ketaatan saudara sambil memberikan persembahan, sambil saudara memberikan persepuluhan, mempersiapkan kerajaan Tuhan di tempat ini. Mempersiapkan amanat agung. Pergilah, engkau belum pergi. Tapi uangmu pergi dari dompet untuk membantu pelayanan Tuhan di tempat ini. Saya lihat kemarin anak-anak muda bawa alat musik, bawa sound system, bawa semua yang terbaik dari gereja mereka untuk ditaruh di sini. Saya mesti suami saya, kapan ya kita punya? Aduh, list itu ratusan juta harganya. Saya hanya terperangah, saudara. Ratusan juta, Pak. Iya. Saya bilang pasti saya bisa beli. Saya bilang saya pasti bisa beli supaya sound system di gereja saya bagus. Walaupun saudara jelek suaranya, tapi kalau nyanyi pakai sound system yang bagus, suaranya bagus, saudara. Benar. Benar, musiknya bagus, semuanya bagus, terpadu dengan bagus. Kapan ya? Kapan ya? Tapi saya bilang, waktu Tuhan pasti yang ada saatnya. Ada saatnya. Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Mari maknai 7 hal untuk 40 hari bersama-sama dengan kita. Bangkitkan semangat untuk iring Yesus. Bangkitkan semangat untuk ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Saya undang para singer, para pemain musik maju ke depan untuk bantu saya menaikkan pujian. Kita terhubung dengan Tuhan.
Haleluya. Mari saudaraku, kita menikmati pujian. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kasih mengajarkan seluruh hidup. Kami bersyukur Bapak pada hari pagi ini Tuhan. Seberapa kami lupa dan Tuhan ada memilih kami. Tuhan saat ini kami bersyukur kepada apapun susahkan, apapun persoalan, apapun penyakit kami tetap bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan tidak memberi di luar kemampuan kami. Tuhan tidak memberi di luar kemampuan kami. Tapi saya percaya dan yakin Tuhan, pasti Tuhan menjawab doa-doa kami. Benar. Cucu saya sekarang Tuhan yang tidak ibu saya yang beroperasi. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melancarkan apapun yang berhasil. Semua yang dibutuhkan Tuhan yang tahu. Kami juga sebagai anak-anak tidak luput di dalam Tuhan, di dalam dosa Tuhan. Ampuni kami Tuhan, maafkan kami, ampuni kami Tuhan. Minta ampun Tuhan, ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami dengar
Berikanlah Tuhan mereka semua tidak menderita. Bisa kami Tuhan pelaku-pelaku firman. Apapun pelayanan kami, Tuhan Yesus, Tuhan yang tahu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu satu. Kami sudah berdoa di satu. Haleluya, haleluya. Silakan kembali. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kedua dan yang pentingnya kita akan pujian untuk masuk ke gerbangnya. Kita masuk dalam waktu jemaat. Hari Rabu ada ibadah tengah minggu jam 6 sore, dan hari Sabtu seperti biasa di ibadah youth jam 6 sore dilanjutkan dengan sekolah minggu. Hari Minggu depan adalah hari awal bulan. Kita akan mengadakan perjamuan suci, ibadah kita jam 7 pagi, dan sekolah minggu jam 7.45 di Basego. Masuk yang ulang tahun minggu ini yaitu Ibu Fitri Yani. Selamat ulang tahun Ibu, panjang umur, diberikan kesehatan, senantiasa dari Tuhan. Juga untuk Ibu Jen anak kembali yang Tuhan memberkati dengan kesehatan dan panjang umur. Lanjut, doakan untuk Moses, Gales, dan Olivia yang akan mengikuti asesmen ya, semester akhir tahun ini untuk kelas 6 hari Senin besok ya. Doakan untuk mereka bertiga supaya mereka diberikan kesehatan, hikmat dari Tuhan. Doakan untuk bangsa Indonesia, ada Indramayu, Kota Ablis, jemaat yang sakit ya, mulai banyak yang sakit tenggorokan, lanjut batuk dan pilek ya. Kita saling jaga kesehatan, dan ketemu saya banyak yang cari proses ya, karena tenggorokannya pada sakit. Juga doakan untuk keponakan dari Tante Wawa, yaitu saudari Pipit yang mengalami kecelakaan di Bandung. Jadi nanti keluarga mau bangkit, mau berjalan ke Bandung, biar Tuhan sertai perjalanannya di Bandung yang selamat. Juga untuk yang lainnya yang sakit, biar Tuhan tolong. Doakan untuk Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastori. Ini yang paling jaga dari apa ngantuk. Kemarin panitia dari pihak B, sini pihak A dong. Ya katanya mau mengucapkan terima kasih kepada jemaat kalau Bapak Ibu Gembala udah malam katanya. Jadi mau mengucapkan langsung. Cuma sampai detik ini saya lihat-lihat nggak datang-datang ya. Ya telat kita nih udah mau pulang ya. Laporan keuangan gereja. Kas sekolah minggu ada 1.406.000. Terus kas pemuda ada 863.000. Kas diakonia 724.000. Persembahan Natal ada 1.113.000. Kas pembangunan ada 17 juta. Kas wanita ada 2.525.000. Dan ada 17.110.000 yang menabung silakan ke Ibu Sina.
Yang mau dana asal silakan ke Ciloni. Demikian pengumuman dari gereja, tapi ada tambahan dari Ibu Gembala. Kita doakan untuk Ibu Lady sakit dan Omi ingin menjaganya. Kita doakan untuk cucu daripada Opu Purba, keponakan daripada Satu Wawa Pipit yang grab ya. Iya, kecelakaan di mana di Bandung? Kena apa? Giginya rontok, tangannya enggak sama motornya rusak. Tabrakan begini atau serempet? Ditabrak orang. Kita dari belakang. Oh, malu ya. Kita doakan Pipitnya, saudari Pipit, supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan setiap proses pengobatan juga kita doakan untuk Ibu Lilis. Ibu Lilis Yagian yang kita doakan supaya cepat pulih berharga untuk kita kembali ya. Tuhan memberkati. Ada lagi yang mau didoakan? Mana yang ulang tahun? Nanti yang ulang tahun ya. Kita doa dulu ya penutup ya Mi. Ya. Kita doa dulu ya buat semua ya. Kita bangkit berdiri. Kita doa dulu buat semua. Beban-beban doa kita. Saudara yang mau bantu doa, penting di WA, kirim ke grup ataupun ke kita Jakti biar semua boleh didoakan dengan baik. Kita akan naikkan pujian, dia jamah Nabi Kudus dan memberi kekuatan yang baru. Kami manusia yang tidak ada apa-apanya. Kekuatan kami hanyalah daripada Tuhan. Hari ini turunlah belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan. Melalui gereja di tempat ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sakit. Untuk Ibu Lilis Yagian, jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Untuk saudari Pipit di Bandung yang mengalami kecelakaan juga Tuhan, jamah, sembuhkan, tolong dia di dalam nama Yesus. Untuk cucu dari Om Purba, adalah Julius Tuhan, jamah, sembuhkan. Melalui operasi yang sudah dilakukan Tuhan, semuanya mendatangkan kesehatan. Kami berdoa untuk Tante Leni yang sakit demam panas meriang Tuhan, juga Tuhan vertigo di dalam nama Yesus. Tuhan lawati Tante Leni sembuh. Kami berdoa Tuhan untuk Om Bunha. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang tidak hadir di tengah-tengah kesibukan acara apapun yang mereka saat ini sedang hadapi. Tuhan menolong mereka, Tuhan menopang mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati untuk Sergius Paulus Sinaga, Engkau memberkati untuk Bapak Bangkit Sinaga, Engkau memberkati untuk Saudari Alina Samiawan, Engkau memberkati untuk Ibu Fitri, Engkau memberkati untuk Ibu Jena dan kemarin yang berulang tahun. Engkau yang menolong mereka, menjaga mereka, memberkati mereka. Segala sesuatu yang terbaik Tuhan berikan. Kami berdoa untuk anakku Moses, untuk anakku Olivia dan anakku Iya Tuhan, yang hari Senin akan menghadapi ujian. Tuhan mau memberkati dengan hikmat, kekuatan, kesehatan. Kami juga berdoa untuk anak-anakku yang sedang mencari pekerjaan, yang akan membuka usaha yang baru. Tuhan juga memberkati, sediakan yang terbaik untuk mereka. Anak-anak kami yang bekerja di luar kota, yang kuliah, Engkau memberkati mereka. Kami pun di tempat ini Bapak, Ibu, suami, istri, anak-anak, menantu, bahkan sampai cucu-cucu diberkati Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, aktivis remaja,
Engkau memberkati kami semua dengan pelayanan yang daripada Tuhan. Dan kami yakin percaya hari ini menjadi hari penuh kebaikan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, ulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, terima kasih.